Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi masih pembelajaran jarak jauh dalam video pembelajaran matematika kelas 5D. Nah, kelas 5 SD maksudnya ya. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan melalui pembelajaran ini nanti dari latihan-latihan siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan baik sama penyebut maupun berbeda penyebutnya. Iya, hari ini Ibu bersama Ade Aisyah. Jadi kalau ada suara dari Ade Aisyah atau gangguan mohon dimaafkan. Mari kita bahas materi ini dan ambil manfaatnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, Ananda semuanya, sebelum memulai penjelasan ini, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan bukunya untuk nanti catat contoh latihannya sehingga bisa Ananda ulang-ulang kembali di rumah dan bisa untuk sebagai contoh dalam menyelesaikan soal-soal yang akan kita kerjakan nantinya. Kita lanjut ke pecahan. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan pecahan. Tentu Ananda juga sudah belajar ini di kelas sebelumnya. Bilangan pecahan untuk pecahan dan bentuknya itu sudah ada penugasan di pertemuan sebelumnya. Ini adalah hasil dari salah satu Ananda kelas 5C yang sudah mengumpulkan dan sudah Ibu nilai. Ini hasilnya kemarin nilainya 100 ya. Masya Allah, untuk soal ceritanya, untuk persoalan dalam kehidupan sehari-hari ini berkaitan dengan hari tasyrik kemarin ya. Nah, di sini Ananda mengerjakan zikir petang, di mana ada bacaan tersebut yang dibaca 100 kali, Ananda membacanya hanya 60 kali. Maka pecahannya adalah 60/100 dan disederhanakan menjadi 3/5. Nah, begitupun untuk sholat, ini murojaah setelah Ananda ini disuruh oleh abinya murojaah setelah sholat fardu. Jadi dia mengerjakan murojaahnya setelah sholat subuh, zuhur, dan maghrib. Jadi untuk pecahannya dari sholat 5 waktu itu jadi 3/5. Ini ya. Kemudian coba mengulang kembali, mengulas sebelum kita memasuki penjumlahan pada pecahan. Maka kita kenal terlebih dahulu bentuk-bentuk bilangan pecahan. Apa saja bentuknya? Ya, Ananda di kelas 4 sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan di mana terbagi menjadi beberapa bentuk. Antara lain, ada pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk pecahannya persen dan per mil. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat. Nah, untuk pecahan biasa ada pembilang dan penyebut. Bagian atas namanya pembilang, bagian bawahnya namanya penyebut. Contohnya di sini 2/4. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian ada juga 3/4. Yang manakah pembilangnya? Ya, betul. 3 itu pembilang. Dan angka 4 ini apa? Ya, penyebut. Baik, kemudian pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, bagaimana bentuknya? Ya, pecahan campuran itu terdiri dari dia memiliki pecahan biasa, namun di depan pecahan biasa ada bilangan bulatnya, bilbul kalau kata Ibu ya. Oke, ini ya yang membedakannya adalah bilangan bulatnya. Kemudian pecahan desimal. Bagaimana pecahan desimal?
Ya, yang membedakan pecahan desimal adalah dia memiliki koma. Pecahan desimal ini bisa komanya di belakang koma itu ada satu angka, bisa dua angka, bisa seterusnya. Kemudian bentuk persen dan per mil. Bagaimana bentuknya? Persen itu per 100 dan per mil itu per 1000. Kalau per 100 berarti nolnya 2, kalau dianya per 1000, kalau dianya persen itu berarti nolnya. Dia bentuknya 0, 01 yang ini artinya per mil ya. Kalau nolnya 2, persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000. Baik, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pecahan, di mana pecahannya penjumlahan pecahan. Buka halaman untuk buku ESPS-nya, silakan dibuka halaman 2 sampai 5, nanti dibaca berulang. Oke, Ibu akan lanjut menjelaskan berdasarkan buku tersebut. Nah, penjumlahan pecahan biasa dan campuran, di mana tadi ada pecahan biasa dan kita akan jumlahkan dengan pecahan campuran. Perhatikan langkahnya. Pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi, apabila penyebutnya sama, maka kita bisa atau kita dapat langsung jumlahkan pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap sama. Selanjutnya, pecahan dengan penyebut yang berbeda. Apa yang kita lakukan? Maka, kita harus samakan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Maka kita cari KPK dari kedua penyebut tersebut. Setelah didapatkan hasilnya nanti, maka kita bisa sederhanakan hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana menggunakan FPB. Apa pula itu FPB? Ini sudah dibahas di kelas sebelumnya juga. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Baik, Adik Aisyah, apakah Adik Aisyah sudah paham? Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal berikut diperhatikan dengan baik. Nomor 1, 1/8 atau sering disebut 1/8 atau disebut 1/8 itu sama saja. 1/8 ditambah 3/8 sama dengan titik-titik. Maka kita selesaikan soal tersebut. Apakah penyebutnya sudah sama? Ya, penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap. Oke, 4/8. Lanjut, Adik Aisyah, apa sudah paham? Iya, Umi. Baik, ke nomor 2. 3/5 ditambah 1/2. Iya, 3/5 ditambah 1/2, maka kita selesaikan. Di sini penyebutnya apakah sama? Tidak, penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 2. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita samakan dulu penyebutnya. Aisyah, Umi lagi mengajar, nggak boleh gitu ya. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 5 dan 2, cari KPK-nya. Oke, KPK 5 dan 2 adalah 10. Baik, kita lanjut. Maka 10 kita bagi 5, kemudian kita kalikan 3. Lalu begitupun dengan sebelahnya. 10 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya 6/10 ditambah 5/10. Maka kalau sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya, 11/10. Ini bisa disederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. 1/10. Bagaimana caranya? Kita bagi 11 bagi 10
1, sisanya 1, penyebutnya 10. Oke. Kita lanjut, bisa juga dengan cara lain. Kita kalikan 5 kali 2. Ya. Kemudian 3 kali 2. Yang ini juga 5 kali 2, 5 kali 1. Ini sama. Kemudian kita sederhanakan. Aisyah. Jangan nangis, nak. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Dengan pecahan campuran. Untuk pecahan campuran dengan pecahan campuran, sama saja jalannya seperti pecahan biasa. Namun, kita bisa ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Tapi, kalau dia sudah sama-sama pecahan campuran, bisa juga langsung dijumlahkan bagian bilangan bulatnya. Namun di sini, Ibu gunakan yang cara dengan mengubah ke pecahan biasa. Ya, seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu. 7 kali 1 ditambah 5, 3 kali 2 ditambah 3. Ini hasilnya. Kemudian kita samakan, kita mencari KPK 7 dan 3. KPK 7 dan 3 adalah 21. Lalu hasilnya 89/21. Maka kita dapat sederhanakan menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Penjumlahan pecahan desimal. Desimal tadi adalah pecahan yang dengan koma. Caranya, letakkan angka sesuai nilai tempatnya, tanda koma diluruskan. Baru kita jumlahkan, dan jangan lupa tuliskan komanya. Berikut contoh. Oke. Nah, ketika komanya berbeda, angka di belakang komanya berbeda, maka kita samakan. Contoh, 18,437. Yang ini 125,07. Di belakang 07 ini berarti ada angka 0. Ini jadinya seperti ini. Setelah dianya sama, maka kita susun seperti ini. Berikutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Pecahan apabila dianya berbeda jenis, penjumlahannya berbeda jenis pecahannya, maka kita samakan terlebih dahulu. Bisa ke bentuk pecahan biasa atau ke lainnya. Baik. Contoh, yang ini desimal, yang ini pecahan biasa. Maka Ibu ubah menjadi pecahan desimal. Hasilnya seperti ini. Atau Ibu ubah ke pecahan biasa. Allah, Aisyah, Umi ini lagi ngajar, nak. Tunggu sebentar. Baik, kita lanjut. Ini contoh untuk pecahan campuran dengan persen. Maka Ibu ubah ke pecahan biasa. Bisakah Bu diubah ke persen? Boleh. Jadi terserah Ananda mau nyamannya diubah ke bentuk yang mana. Baik. Bu, ini didapat dari mana 125/100? 125% itu artinya 125/100. Lalu Ibu sederhanakan untuk mempermudah penjumlahan. Ibu mencari FPB dari 125 dengan 100. FPB-nya adalah 25. Maka
Penyederhanaan dari 125/100 adalah 5/4. Lalu sudah sama-sama dia ke penyebutnya 4. Tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi. 28 bagi 4, oh ternyata bisa 7. Oke, kita lanjut. Nah, contoh soal berikutnya, ini pecahan campuran kita ubah ke pecahan campuran dengan pecahan desimal. Ibu ubah di sini ke pecahan desimal. Maka 32/5 ini menjadi 3,4. Dari mana 3,4? 5 kali 3, 15, tambah 2, 17. 17 bagi 5, 3,4. Setelah didapat, maka kita jumlahkan. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Penjelasan tadi, silakan Ananda jika ada yang belum paham, nanti ditanyakan kepada Ibu. Dan silakan diulang-ulang kembali video penjelasan ini, lalu dicatat ke buku catatannya. Untuk penugasan hari ini, Ananda semangat mengerjakan. Ayo kita kerjakan. Buka buku ESPS-nya halaman 6, latihan 1. Kerjakan nomor 1 poin C, F, dan I. Nomor 2 poin B, E, dan H. Nomor 3 poin B, G, dan H. Selamat berkreasi, semangat selalu, dan jika ada hal yang ditemukan menurut Ananda sulit atau tidak bisa dipahami, maka silakan tanyakan kepada orang tua atau kepada ibu langsung. Jadi, dengan dibimbing bersama orang tuanya, silakan Ananda mengerjakan latihan tersebut. Baik, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan atas dalam KBM Ibu. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Barakallahu fikuna. Ingat, stay at home dan tetap laksanakan protokol COVID dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.